Sir daripada seluruh isi Al-Quran ada pun Al-Fatihah. Dia garis segede-segede Al-Fatihah, segede-segede Al-Fatihah, karena sangat induknya semua energi mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam searah di Al-Quran ada di surat Al-Fatihah. Yang akan langsung dilanjutkan dengan zikir dan doa. Yang dalam hal ini memohon kepada Bapak dan Ibu, kepada beliau kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati dani-dani para sesepuh, sahabat kesempatan hadir mengiring Nasapuraya, kita tahu aturan satu persatu kan. Memang Nasapuraya bukan mengurangi rasa hormat, sangat dan hormat kepada beliau-beliau, para tokoh semuanya kan, baik tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya mengiring malam ini kan, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap berikan beliau-beliau ini limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan sehingga terkiamatur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nasapuraya agak terlambat ya, agak terlambat. Malam malam kebetulan yang rame dengan lalu beli sinar lebaran pada Nasapuraya. Jadi beritahu kecap Nasapuraya terus sekali. Dalam pertama matur kepada sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaan, apapun kenyataan, lebih-lebih yang tinggi adalah dalam keadaan sedang merayakan satu peristiwa penting luar biasa. Wadawa kirim matur syukur kepada sisi Allah Subhanahu wa taala seraya berucap alhamdulillahirabbil alamin. Maturan anda tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat salam tiba ragut beliau, tiba ruh beliau, tiba segala hal yang berkaitan dengan beliau, nur beliau. Salawat salam tiba beliau. Mudah-mudahan yang tinggi dengan salawat salam sahabat aturin, tican kesehatan, tican kemudahan hidup dan dalam pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, nuzulul Quran adalah satu peristiwa tidak sederhana. Nuzulul Quran bukan peristiwa sederhana, melainkan peristiwa luar biasa. Peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran yang adalah satu keajaiban yang kemudian menyebut Al-Quran sebagai sebesar-besar daripada mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun nara terjadi hal luar biasa, namun para nabi tahu dia mukjizat. Namun terjadi pada orang-orang yang beriman dari kalangan para ulama, maka itu dinamakan dengan karamah. Namun terjadi dengan biasa pada yang pinggir, bicara si istiqamah tu.
menghamba pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan dengan ma'unah. Kemudian namun dengan jadi bejigar tahun nyeluntuk luar biasa, maka dinamakan dengan istidraj. Dan Al-Qur'an sebesar-besar mukjizat. Dan Al-Qur'an niki dawak dia bukan sesuatu yang sederhana. Lamun nak mula sederhana. Masa iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu bisa terima seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, waktu bisa terima Al-Qur'an diriwayatkan oleh beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai palang dah. Lamun sekedar para hafalan-hafalan biasa, lalu ada kayak sampai palang. Sehingga Al-Qur'an yang tiang punggung terima ini sekali marak basir ahli tafsir para ulama yang menyebutkan adalah kalam Allah. Dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang ada al-munazzal, bersifat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala khatamil anbiya wal mursalin, yang diperuntukkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Perantaranya adalah malaikat Jibril alaihi salam, al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratil Nas. Saat mulai ini surat Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan surat An-Nas, kemudian disebutkan diantaranya oleh para ulama adalah watta'abudu bi tilawatiha, terhitung sebagai menghamba dengan membacanya. Lamun mulut barang biasa, masa iya dawak yang terhitung sebagai penghambaan, bahkan ada aturan-aturan khusus tentang bagaimana menyentuhnya, bagaimana membacanya, bahkan dalam tilawah-tilawahnya sampai cara terbaca pun arah aturan menunjukkan bahwa ini adalah bukan sesuatu yang biasa. Maka hadirin rahimakumullah, sampai-sampai bahkan yang namanya Al-Qur'an saking luar biasanya, di setiap huruf-hurufnya bilang huruf, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sehuruf doang adalah asyru hasanah, dalamnya 10 kebaikan. Tapi Rasulullah sebutkan ana lam aqul alif lam mim harf, ndek kesebut si aku malik bahwa yang namanya alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif huruf, lam huruf, mim huruf, saking tansah semula luar biasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka tiap perlu di saat berinteraksi dengan Al-Qur'an seperti yang disebutkan, man arada ayatakallama ma'a rabbih falyaqra'il Qur'an. Saya kayun milih lek tuluk demen bercakap-cakap ngobrol dari sisi Allah Subhanahu wa taala, solusinya baca Quran. Berarti orang yang ingin komunikasi dengan Allah, matur tiba di sisi Allah, ngobrol, lamun bahasa jamaah-jamaah, bahasa punjero kubu penting ngobrol, maka fal yaqra'il Quran. Para ulama dari ahli nahwu, ahli sharaf sebut lam itu lamul amr, masuk pada fi'il mudhari, artinya hendak dan ini perintah. Ada saya gawe baik baca Quran yang jadi cara. Maka hadirin rahimakumullah, di antaranya Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an tadinya di antaranya suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah tempat tertumpah seluruh isi Al-Qur'an. Sir daripada seluruh isi Al-Qur'an ada Al-Fatihah. Dia garis segeri Al-Fatihah karena sangat induknya semua energi mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ada Al-Qur'an ada di suratul Fatihah. Kemudian Al-Qur'an ia terkumpul semua daripada isi sir rahasia dan semua yang ada di kitab-kitab terdahulu. Yang ajaibnya di Al-Qur'an, Al-Fatihah, hadirin rahimakumullah, sebenarnya Al-Fatihah adalah khususiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ilmu Rasulullah itu ada 3. Yang pertama, khususiat pribadi yang tidak diajarkan kepada siapapun, adalah rahasia bainahu wa bainallah, urusan beliau pribadi dan kesida Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau wariskan hanya keluarga dan orang-orang terdekat saja. Ada ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terwariskan selama umat, dan biasanya diriwayatkan melalui Abu Hurairah, kemudian diriwayatkan melalui Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu untuk kita semua. Melalui Aisyah, ada yang khusus untuk beliau. Tadinya Al-Quran termasuk yang Al-Fatihah di dalamnya adalah dari khusus Nabi Muhammad SAW. Harus Al-Quran 11 juz, mulut tanpa Al-Fatihah, harus tanpa Al-Fatihah. Tapi hadirin rahimakumullah, saking kangen tunah yang pelingin Rasulullah SAW, maka diminta pada Allah Subhanahu wa taala, beliau, ya Allah, ican gama adun sak bau endah jari hak jari rezeki umat. Maka ditakdirkan yang tinggi, diizinkan bahkan sampai beliau pertegas dalam hadisnya dalam solat, untuk solat la solata illa bi fatihatil kitab, ndek tebaran sembahyang lamun dengan ndek baca Fatihah. Isi pentingnya Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quran. Maka hadirin rahimakumullah, bukan sederhana Al-Quran, bukan sederhana. Maka diantaranya bulan Ramadan, ndek makin doang kenara Ramadan. Ramadan ini ada dari dulu, dari zaman-zaman dulu, dan puasa di bulan Ramadan adalah syariat qadimah. Ya kena min qablikum, satu baca-baca sekali biasa ya. Yang adalah kita disebutkan adalah sebagai syariat orang-orang terdahulu dah. Ya nak berbuah la'allakum tattaqun, untuk berbuah supaya bertakwa. Tadinya biasa saja meskipun orang-orang terdahulu mengerjakan puasa Ramadan. Lagu khususiyat malik yang tinggi segati marak basen orang khusus menyebutkan kullu ma yata'allaqu bi azizin fa aziz, apa-apa dawat nabi-nabi juga saarak kaitan mendait sak mulia minum mulia. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kemuliaan maka dia ikut mulia. Lamun tiang berdua kecil, lamun kelas-kelas tiang berdua kecil, dia nak berdua haji, belajar bahasa itu daya dia ada haji. Ada haji lamun nak kelas-kelas tiang berdua. Lamun para pejabat tahu ada kan kremut-kremut dah pasti mahal. Pasti mahal. Maka begitu juga dengan Ramadan kita saat ini, diantaranya adalah mulia karena berkaitan dengan Al-Quran diturunkan di sana. Saya tersebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan saja tahun keturunan Al-Quran. Mulianya Ramadan bertambah mulia disebabkan karena berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Berkaitan malik dan berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kalau sudah mulai masuk Al-Quran, masuk bulan Ramadan, bani lepas Al-Quran. Mana lawan orang-orang soleh, orang-orang khusus Al-Fatihah baca setiap waktu setiap saat tanpa terhingga. Baca Al-Fatihah. Lagu sampunan merak zaman-zaman tenak-tenak wirid lain dia masih lo eling pada kita zaman-zaman keseiring ketua ke wirid. Pesuruh baca Al-Fatihah 11 kali cerita. Mau kejelapan selesai berbetadan Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah dan berhitung. Sampunan seperti gitu. Berarti baca Al-Quran lebih-lebih adalah baca suratul Fatihah. Di antaranya adalah di setiap waktu, setiap keadaan pokok sandek dalam jeding doa santri kembali. Siaran
terlambat lalu marah setiap waktu, setiap saat telah suruh baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, jeding termoyan ngasar. Tetap dengan sebuah kesantunan. Karena Al-Quran ini tidak biasa. Hadirin rahimakumullah, keluarga Jari, keluarga Sami, bahwa ini tidaklah biasa. Lamun nak biasa, tidaklah sebegitu Rasulullah pentingkan. Lamun nak biasa, dan mungkin sebegitu menderitanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat-saat beliau terima Al-Quran. Bahkan sampai disebutkan Aisyah Ummul Mukminin ditanya oleh para sahabat, apa yang paling menyakitkan, paling berat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu terima wahyu Al-Quran? Jawaban beliau adalah sautil jaras. Di saat bersuara para lonceng, suara sampai ngempuk, kentok, kemudian baru di sana masuklah Al-Quran ke dada beliau. Berarti kalau itu ceritanya, endek Quran sekedar bacaan biasa. Ia gawe diatur kesawannya adalah at-ta'abbudu bi tilawati, akan dihitung sebagai penghambaan dengan membacanya. Baca nabi sadahid, bisa dapat perbanyak itu. Hadirin rahimakumullah, maka nanti orang-orang di kemudian hari era iya bahasa bikin kan era gitu. Nah kena era je lemah beranja gulungan tutup ya gitu. Nah kena era di kemudian hari, di hari akhirat. Kemudian diantaranya adalah Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, itu akan membuat pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelaan. Makanya menara anak-anak kita hafal Quran, dukung dia. Karena Al-Quran ini subhanallah. Saran Al-Quran, apa bedanya dengan yang lain sehingga harus Al-Quran? Bagi yang menghafalnya, berhak dia untuk memberi syafaat tipak dengan sakruan tanah nyemplung yang ragu. Lamun ini biasa. Kalau ini adalah sesuatu yang biasa, tidak mungkin akan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghafal Al-Quran lahu syafa'ah, berhak memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendakinya min ahlin nar, dari penduduk neraka. Untuk nyemplung ke neraka. Coba bayangkan penduduk. Maka yang kita peringati malam ini nuzulul Quran itu mengingatkan tiang tinggi, terutama sakaraos ya, samatur kun harapan Ampuraya, bukan karena lebih pintar, bukan. Lagu tiang semata-mata para silaturahim sebenarnya, bukan untuk mengajar. Silaturahim terutama sama saudara tiang. Ia kan banyak neraka beliau waktu sekolah. Tiang mengedek saling menjadikan sejilu dengan beliau ini mencret terbalik kan ini. Subhanallah, tadi berjumpakan. Motor terbiasa pada panitia yang membawa tiang ke sini sehingga tiang berjumpa dengan saudara tiang. Selama 20 sekian tahun dia tak ketemu. Hadirin rahimakumullah, barek dia tak tahu matur monek-monek. Dia tak tahu matur monek-monek. Monek yang meninggi baru. Mutak monek yang barek dia bahasa beredar. Dan semendak terkeras tuan tina ni bahasa barek. Wah monek malam terdatang bahasa. Dia pun jenang serius terus sekedi lagu dek sanggih jarak lu kemos. Oh nek badek dia lawan nek kecil. Subhanallah, tiang gitu loh, masya Allah. Nu bedai, Tuhan kita pelindung tiang, pelindung bukan suruh ngeraus, masya Allah. Mutak lentut dan terpak ya, buraya. Subhanallah, tiang lalu kulit Mataram, harus serius lalu. Atur-atur kesan baru sampai tak tegang tu. Kembali ke materi, pikir ke malam ini adalah memperingati itu. Mana tiang berarti untuk Al-Quran dengan perayaan. Ingatkan diri tiang dan pinggir sami selaku keluarga tiang
dawet untuk Al-Quran jangan anggap sama dengan yang lain. Menyentuhnya, membawanya, mempelajarinya, membacanya, dia akan menjadi satu keajaiban di dalam hidup kita. Kadang-kadang mengasah peraya atur edak mengajar budaya kan mentenara dengan dalam hidupnya ingin tidak sehat, ingin tidak selalu sehat, tidak sakit, ingin kaya, ada sakit baik, bersepedu, berganti, bersahabat, atau kalau si kemiskinan. Tapi kita jauh dari Al-Quran. Lucu kita di bab yang ini ya. Kita ingin dunia kita dimudahkan, tetapi di dalam yang jadi apuraya ia asimat pengadik-adik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bab yang begini senamnya jangan perkara arek jauh perkara arek bahkan ya Allah marak biasa tak ada nilainya, tidak biasa. Hadirin rahimakumullah, kita mau urusan kita susah, mana-mana Al-Fatihah agama yang selalu membasahi mulut kita setiap waktu, setiap saat. Mana-mana surat-surat pendek agama dawet isinya terus basah lisan kita. Kalau ini dilakukan istiqomah, dia benar dia ngambil berikutnya kayak seminggu 2 minggu dekat barat lihat saking tiba-tiba semuanya menjadi jutawan, semuanya tak heran ya, miliarder semuanya tak heran. Kita ingin kemelet, kekayun, dokter untuk diberikan kemudahan hidup. Sampunan sampai ini urus sedikit jadi masalah, ini urus sedikit jadi fitnah, sawah liwat masih oleh balik jadi masalah. Rata-rata itu masalah umat hari ini dia solusinya nuzulul Quran. Apa itu? Kenang kembali Al-Quran, tanamkan di jiwa, baca dia setiap waktu. Dia bisa naik, dia bisa hafal, terdapat, wiridkan, mulazamahkan. Afdalnya tunasin para ulama-ulama, guru-guru kita yang sempat berjumpa dengan ulama, minta ijazah pada mereka, kemudian itu lebih afdal. Kalau tidak pun silakan baca, beda. Nah, ternyata hidup semua jadi bahagia, tenang, damai. Bengak dia, dah heran dia. Tapi kita yang terjadi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan tiang tinggi itu sebabnya ada kasih sayang Allah, saking terlalu cinta. Cumitan keserangan Allah kepada tiang tinggi. Kalau diberikan kemudahan lalu, karena itulah caranya punggung bisa balik atau kebujuk balik pada Allah yang tinggi. Buat masih ada terkena main, budaya seketon, masih kita akan lebih andalkan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Air dicat kebujuk, ya Allah sampai larak dulu, keserang-serang yang berkritik deh. Kenapa kaki mikir saja? Padahal Allah maunya diandalkan. Salah satu cara tandalan di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengandalkan keberkahan daripada mukjizat Rasulullah, karomah dari guru-guru tiang tinggi Islami adalah ini baca Al-Quran, terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Datuk naik Maliki yaumiddin. Terus baik. Sapa-sapa lalu sibuk Maliki yaumiddin. Bahasa pokok sampai lupa dia. Bila perlu itu yang harus dilakukan. Lamun dia cara tairab sederhana ini sebenarnya kan. Mun dia cara tairab mudah semuanya. Buraya takut binikmatillah. Halo, namun ada seleksi orang miskin di hukum itu, saudara tiang ini tahu, rekan tiang ini tahu, tiang masuk kok jadi orang miskin. Tidak mungkin akan berdiri bersama tiang pondok pesantren, tidak mungkin. Siaran dengan teok kiri dengan bilang tiang. Enggak Allah tiang untuk anak engkau. Nah, kamu baca
setiap hari 5 juz, supaya 6 hari khatam. Terus akhirnya ditakdirkan oleh Allah rezeki dari mana-mana. Anak-anak itu tidak yang minta biaya. Ada doa dengan assalamualaikum pengantin. Itu di antara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di karamatul Quran, pada kemuliaan Al-Quran. Itu salah satunya. Wahabi itu pada 5 juz di luar belajarnya. Wiridkan terus. Wirid baca Quran, di sela-sela mereka menghafalkannya, di sela-sela mereka mengaji. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Tidak lagi yang berpikir bilik atau proposal. Tidak ada proposal. Yang malah terpikir si pejabat. Ada sekedar pokoknya coret-coret, ada dari alasan kedua. Aja sakit tahu. Lama mau jalan malam dari perlu malam kantin kembali dan tetangga ini peminat malah dia. Apa ini rahasia anak-anak dia yang segitu itu tidak pernah dia berikan mereka untuk lali-lali memulazamahkan terus-menerus membaca Al-Quran wirid sampai 5 juz per hari. Oleh anda mana-mana latihan pikir detapal Yasin mulai lalu Yasin baca Yasin lalu baca Yasin remon doang gila. Yasin Hakim Mursalin enggak gerak dulu kacau koyak Muhammadun enggak nongkai. Lama-lama lancar, pelan-pelan lancar. Ya, akhirnya anak-anak itu juga karena mulazamah membacanya, mereka hafal. Di antara mukjizat Al-Quran, mukjizat Rasulullah pada Al-Quran, mereka hafal Al-Quran tanpa harus terlalu ditekan-tekan. Kemudahan hidup yang rasakan. Namun masya Allah, Muhammad makin waktu susah buat dia. Susah apa isi kayak PTHR guru-guru dia mau susah dia ada. Tapi makin alhamdulillah tapi kok susah. Dikirim dari sana sini muncul. Mulai kan tinggal atur kami bagi sudah. Di kok susah makin beda dengan keadaan ini. Apa itu sebabnya? Karim sekali nuzulul Quran punya hikmah, yaitu bahwa Al-Quran bukan sesuatu yang biasa. Bahwa membaca Al-Quran bukan membaca bacaan biasa. Bahwa mulazamah Al-Quran terus menerus dengan Al-Quran menemani Al-Fatihah dawak terus menerus bukan sesuatu yang biasa, melainkan akan terjadi keajaiban demi keajaiban di dalamnya. Mawantahiyatun kurang lebih mana sampurayang lamun nara kurang atur mana sampurayang enggak potong kau keluarga tiang gitu mana sampurayang enggak tahu kan enggak pendai yang bukan apa namanya ulama-ulama seperti senior yang mungkin guru-guru kita sekadar mungkin hanya bisa enggak atur terus silaturahim yang terpenting bedai tidak penduduk senamian keluarga dari selaku banyak sekali menasaburayan dan terima kasih atas perhatian kurang lebih atur kesabau kesapian menasaburayan